Oke, selamat sore semuanya. Halo, perkenalkan saya Cynthia, perwakilan dari kelas A10 kelompok 1. Hari ini saya bersama teman-teman akan membahas podcast tentang berakhlak. Di podcast kita yaitu Podkilas Berakhlak Edition. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas implementasi core values ASN, yaitu berakhlak, dengan melihat praktik yang dilakukan oleh dua bidang di dalam satu kementerian, yaitu bidang imigrasi dan bidang pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menariknya, pembahasan kita kali ini bukan hanya untuk menentukan mana nih yang lebih baik, bukan, tapi kita melihat bagaimana kedua bidang ini saling melengkapi dalam penerapan nilai-nilai berakhlak. Penjelasan-penjelasan detail akan dijelaskan selanjutnya oleh teman-teman saya. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Putri dari Kantor Imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan. Baik, kita mulai dari bidang imigrasi ya. Bidang imigrasi memiliki peran penting sebagai garda depan dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya melalui pengawasan lalu lintas orang, penerbitan dokumen perjalanan, serta penegakan hukum keimigrasian. Karakteristik utamanya adalah pelayanan langsung kepada masyarakat dengan dinamika yang cepat, serta tuntutan adaptasi terhadap perkembangan global dan teknologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Alvinayanti. Saya dari Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Tangerang. Sementara itu, untuk bidang pemasyarakatan, berperan dalam pembinaan warga negara, pengelolaan lembaga pemasyarakatan, serta pelaksanaan sistem pemindanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Karakteristiknya lebih menekankan pada proses jangka panjang, pendekatan humanis, serta pengamanan dengan tingkat resiko yang tinggi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farul Faisal dari Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Selanjutnya kita masuk ke implementasi nilai berakhlak. Nilai pertama adalah berorientasi pelayanan. Di imigrasi, hal ini terlihat dari inovasi layanan seperti paspor online, sistem antrian digital, hingga autogate di bandara yang membuat pelayanan menjadi cepat dan efisien. Sedangkan di pemasyarakatan, nilai ini diwujudkan melalui layanan kunjungan berbasis digital, pelayanan integrasi, serta pembinaan warga binaan secara lebih terstruktur dan manusiawi. Nilai kedua adalah akuntabel. Di imigrasi, akuntabilitas didukung dengan sistem berbasis teknologi, seperti monitoring layanan dan pengawasan keimigrasian. Sementara di pemasyarakatan, akuntabilitas diwujudkan melalui pengawasan ketat di dalam lapas, penggunaan CCTV, serta sistem kontrol internal yang berlapis. Nilai berikutnya adalah kompeten. Petugas imigrasi dituntut memiliki kompetensi dalam pelayanan publik, hukum keimigrasian, serta teknologi informasi. Sedangkan petugas pemasyarakatan harus memiliki kompetensi dalam bidang keamanan, pembinaan, serta pendekatan psikologis kepada warga binaan. Selanjutnya, nilai harmonis, yaitu menjunjung tinggi kerjasama dan saling menghargai. Di pemasyarakatan, nilai ini terlihat dari pendekatan pembinaan yang humanis kepada warga binaan. Sedangkan di imigrasi, nilai harmonis tercermin dalam pelayanan kepada masyarakat yang beragam, termasuk warga negara asing. Selanjutnya, nilai loyal, yaitu setia pada negara dan kebijakan kepemerintahan. Di imigrasi, loyalitas diwujudkan melalui peran dalam menjaga kedaulatan negara dari sisi perlintasan orang. Sedangkan di pemasyarakatan, loyalitas tercermin dalam pelaksanaan sistem pembinaan sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah. Nilai adaptif, yaitu mampu menyelesaikan diri terhadap perubahan. Imigrasi sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mobilitas global. Sementara itu, pemasyarakatan juga menunjukkan sikap adaptif melalui digitalisasi layanan seperti sistem kunjungan online dan pengelolaan data warga binaan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama dengan berbagai pihak
Imigrasi bekerjasama dengan instansi keamanan serta pihak internasional, sedangkan pemasyarakatan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum serta lembaga sosial dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Nah, jika kita evaluasi, perbedaan antara imigrasi dan pemasyarakatan justru menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Imigrasi dapat dilihat sebagai garda depan yang mengatur keluar masuknya orang serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sementara pemasyarakatan berperan sebagai proses lanjutan dalam sistem hukum, yaitu melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Artinya, implementasi nilai berakhlak pada kedua bidang, yaitu pemasyarakatan dan juga imigrasi, berjalan dalam konteks yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik, menjaga keamanan, dan mendukung sistem hukum nasional. Dengan demikian, bukan untuk membandingkan mana yang lebih unggul, tetapi untuk melihat bagaimana sinergi antara imigrasi dan pemasyarakatan dapat menciptakan sistem yang utuh. Imigrasi unggul dalam inovasi pelayanan dan respon terhadap dinamika global, sedangkan pemasyarakatan unggul dalam pembinaan yang berkelanjutan dan pendekatan humanis. Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. Saya gambar infografis gitu. Oke, infografis. Baik, terima kasih penjelasannya teman-teman. Sebagai atau menyimpulkan sedikit nih bahwa implementasi berakhlak yang efektif tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada sinergi antar bidang dalam menjalankan tugasnya. Imigrasi dan pemasyarakatan menunjukkan peran yang berbeda. Keduanya saling mendukung dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Baik, mungkin secukup sekian podcast diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.